Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh bersyukur pada hari ini Tuhan menganugerahkan kita dapat bertemu kembali dan dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari saya mengajak kita untuk sama-sama berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur karena anugerah-Mu. Kau dapat memberikan kami kesempatan untuk menikmati satu hari lagi dari Tuhan. Dan kiranya dalam kami menikmatinya, kiranya kami juga boleh menikmati hari ini bersama-sama dengan Tuhan. Kiranya Engkau boleh memberikan kami hikmat ya Tuhan, dalam mendengarkan perenungan firman Tuhan pada hari ini. Dan Tuhan yang boleh menolong hamba-Mu yang membawakannya, kiranya Engkau boleh berbicara sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat yang terambil pada hari ini ialah dari 1 Timotius 6 ayat 11 sampai 12. 1 Timotius 6 ayat 11 sampai 12. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, tentu kita sudah pernah menonton yang namanya pertandingan. Di dalam pertandingan apapun pasti ada yang namanya aturan. Peraturan mengenai apa yang harusnya dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan di dalam pertandingan itu. Nah, misalnya di dalam pertandingan sepak bola yang harus dilakukan di sana ialah para pemain memainkan bola itu dengan kaki mereka, mengopernya ke sesama tim dengan kaki mereka. Lalu kemudian memasukkan bola ke gawang lawan. Sedangkan hal yang tidak boleh dilakukan adalah menendang bola dengan sengaja keluar dari lapangan atau bahkan memukul lawan mereka. Nah, itu yang nggak boleh kan? Dan masih banyak hal aturan-aturan yang lainnya. Inilah yang namanya pertandingan. Ada aturan yang jelas dan ada arah yang harus dicapai. Bapak Ibu Saudara-saudari, di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca, Rasul Paulus kembali memberikan nasihat bagaimana seharusnya hidup orang percaya dengan menggunakan gambaran tentang pertandingan. Di dalam bagian ini kita melihat Paulus menyebutkan orang percaya itu sebagai manusia Allah. Manusia Allah yang bertanding dalam pertandingan iman. Penyebutan ini memberitahukan bahwa status yang kita miliki adalah manusia. Manusia yang berdosa, manusia yang gagal memenuhi standar Allah. Tapi kita juga adalah manusia yang juga telah menerima penebusan dari Allah melalui Yesus Kristus. Kita adalah manusia yang telah menerima hidup baru di dalam Allah. Maka dari itu, di dalam pertandingan iman yang kita jalani sepanjang kehidupan kita, ada hal-hal yang tidak boleh kita lakukan. Dalam ayatnya yang ke-11 tadi, Paulus menggunakan kata jauhilah. Yang artinya tuh nggak cuma menghindar dong gini gitu ya, enggak. Tetapi kita lari menjauh. Jangan kita kejar ke sana. Apa sih yang harus kita jauhi? Ada dua hal yang dijelaskan di dalam pasal 6 ini. Yang pertama yang kita harus jauhi adalah keinginan hati yang tenggelam oleh uang. Di zaman yang serba materi ini, kita bisa aja terbuai dengan uang,
bukan? Kita berpikir uang bisa melakukan segalanya. Atau bahkan kita juga bisa berpikir bahwa uang itu menyelamatkan. Dan kita lupa bahwa uang itu hanyalah alat yang Tuhan berikan untuk kita pakai. Maka dari itu, tidak seharusnya hati kita tenggelam oleh uang dan menggantikan keberadaan Tuhan. Yang kedua adalah menyimpang dari ajaran kebenaran Allah. Sejak zaman para nabi sampai zaman sekarang, orang-orang tuh suka mendengar hal-hal yang menyenangkan telinga. Sampai-sampai firman Tuhan pun diberlakukan demikian. Hanya suka mendengar firman Tuhan yang menyenangkan hati, yang hanya membicarakan firman itu, membicarakan hanya tentang berkat saja. Atau bahkan ajaran yang mengatakan bahwa tidak ada penghukuman dosa. Atau ajaran-ajaran yang penting diri sendiri itu puas. Padahal itu bukan firman Tuhan. Paulus berkata di sini, hati-hati, jauhilah kedua hal ini. Lalu apa yang mesti kita kejar dalam pertandingan ini? Jelas di ayat 11. Paulus bilang, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Paulus juga pernah menyebutkan hal ini di dalam buah-buah Roh Kudus. Jadi ketika Paulus mengatakan kejar, dia ingin kita semua ini melihat bahwa ini adalah perjuangan. Mengapa berjuang? Karena kita tidak mudah dan tidak akan pernah mudah melakukan hal ini. Dan tentu saja nggak bisa kita capai kalau tidak bersama-sama dengan Roh Kudus di dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bukanlah lagi manusia yang hidup dalam daging. Tapi kita adalah manusia Allah yang telah ditebus melalui Kristus. Jadi marilah kita berjuang. Berjuang menjalani hidup kita, mengejar hal yang seharusnya kita lakukan di dalam iman, dan meninggalkan manusia lama kita. Kiranya Roh Kudus Tuhan menolong kita untuk mampu melakukannya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, hamba sudah selesai berbicara. Kiranya Engkau yang sudah menanamkan kebenaran firman ini dalam hati kami dapat melakukannya, dan Roh Kudus-Mu yang menumbuhkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan ini, dan kiranya kami menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.